Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi Demon Lord. Kita masuk di part 9. Di awal video ini melihat seekor tikus tanah yang tengah mendusal-dusal kakinya. Snotchbone lihat sekitarnya sembari bergumam, tikus tanah dari mana datangnya? Di sana itu tambang yang sudah runtuh. Tempat ini bisa berbahaya baginya. Hei, tikus tanah, tempat ini berbahaya. Kembalilah ke keluargamu, oke? Namun sayangnya, meskipun Snot telah mengatakan itu, tikus tanahnya malah melangkah pergi mengikutinya. Hingga Snot pun kembali menghentikan langkahnya. Hei, kenapa kau terus mengikutiku? Jangan bilang kau tidak punya tempat kembali. Aku harus apa sekarang? Begini saja bagaimana? Mau ikut bersamaku? Dengan begitu, Snot pun kini mengambil tikus tanahnya. Sementara itu, di sebuah bar di sekitaran kota Seoul, terlihat Zeke dan juga pelayannya Hans yang tengah menikmati makan malamnya. Sir Zeke, sebenarnya aku penasaran soal sesuatu saat di perjalanan. Kenapa Seoul dipilih sebagai tempat tujuan yang berikutnya? Sir Zeke bilang mau ke sini saat kita meninggalkan Porti. Mendengar hal itu, Zeke pun dengan datarnya membalas, "Oh, kau masih bisa mengingatnya?" Tadi sangka. Tentunya jawaban datarnya membuat Hans merasa kesal. Aku kan tak sebodoh itu sampai lupa perkataan yang belum lama diucapkan." Lalu sembari melanjutkan makannya, Zeke menuturkan, "Ya, soalnya karena hari itu lagi pula perlahan-lahan sudah mau mendekat." Mendengar hal itu, Hans pun yang tak mengerti maksudnya bertanya, "Hari itu? Hari apa?" Zeke melanjutkan, "Sekalipun ku beritahu, kau takkan memahaminya. Tapi, ya bisa dibilang hari Seoul dihancurkan oleh Noel, sang god of destruction." Sementara itu, di sebuah kolong pertambangan terlihat Snot yang tengah melangkah pulang sembari menggendong tikus tanahnya. Pertama, aku harus memberimu nama dulu, bukan? Apa ya? Mary, Tolkon, Nozi, Sanusi. Tidak, yang lebih halus lagi. Noem. Mulai sekarang, namamu adalah Noem ya? Ih, imut banget sih. Cute. Di sisi lain, di sisi dalam pertambangan, terlihat sang guru petualang Snot yang tengah menemui seorang pria dengan tudung hitamnya. Sembari memberikan sebuah kantung kepada sang guru itu, seseorang bertudung itu berkata, "Kerja bagus." Pak guru itu pun membuka isi kantungnya dan mengecek koin emas yang ada di dalamnya. Kemudian, ia pun tersenyum puas sembari berkata, "Berarti kesepakatan kita sudah beres kan? Aku sudah memastikan si bodoh itu bertemu dengan si tikus tanah. Dan itu akan mengakhiri permainan master si bocah bodoh itu." Pria bertudung hitam di depannya membalas, "Ya, kau benar. Berkatmu, kurasa aku bisa langsung mengeksekusi rencananya." Keesokan harinya, di pasar kota Seoul, terlihat Hans yang tengah tertarik mendengar promosi para pedagang di sana. "Batu ini hanya muncul sekali dalam 1000 tahun loh. Sini lihat sini. Oi, pemuda tampan yang di sana. Baju ini kelihatannya cocok untukmu loh. Pemuda tampan, cobalah ini daging panggang yang direndam dalam saus khusus." Akhirnya Hans yang tak bisa menolak promosi mereka malah membeli barang-barang yang mereka tawarkan. Wah, bagaimana menurutmu, Tuan Zeke? Aku kelihatan tampan dan rupawan kan? Dan daging panggang ini mantap jiwa. Melihat tingkahnya, Zeke pun hanya terdiam sembari berpikir, bagaimana cara dia berhenti melakukan hal semacam ini? Namun di saat Zeke berpikir seperti itu, perhatiannya teralihkan ketika seorang pedagang tak sengaja menubruk pundaknya. Meski begitu, pedagang tersebut sama sekali tak memperhatikannya dan ia pun terus mengobrol dengan temannya. Aku sudah menduga Snot
pasti akan tertipu. Suatu hari nanti, rekannya membalas, katamu, si pria master petualang itu keluar kan? Si pedagang menimpali, asal kau tahu, rasa syoknya buruk sekali. Snatch bahkan sampai tidak mau keluar rumah. Zeke sendiri yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka, seketika berpikir, Snatch, bocahnya waktu itu kan? Yang tengah latihan petualang atau apalah itu. Pantas saja, aku tidak suka om-om itu. Rupanya, dia penipu. Meski begitu, perhatian Zeke kembali teralihkan ketika Hans dengan gembira mendekat ke arahnya dengan penuh barang beliannya. Tuan Zeke, lihat aku. Anda harus mencoba ini loh. Rasanya benar-benar anjing banget. Melihat penampilannya, Zeke pun bergumam kalau soal penampilan Hans bahkan lebih mirip seperti penipu. Jam demi jam berlalu. Malam hari itu, di rumah Snatch, terlihat Snatch sendiri yang tengah terbaring dengan mata panda yang menggelayut di wajahnya. Beberapa hari ini, ia tak bisa memejamkan matanya karena kepergian gurunya. Meski begitu, keberadaan Noem di sampingnya masih bisa membuatnya tersenyum karena kelucuannya. Ada apa, Noem? Kau bosan kah? Sini. Kau pasti hidup enak ya. Bisa bersenang-senang tanpa mengkhawatirkan apa-apa. Di saat Snatch tengah bermain dengannya, Noem tiba-tiba saja melompat ke wajahnya hingga Snatch merasa jika Noem tengah balas dendam karena ia mengira Noem tak bisa berpikir. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara dari luar rumah miliknya. Dan di saat Snatch memeriksanya, pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya hingga ia pun merasa keanehan. Kenapa pintunya terbuka sendiri? Kemudian Snatch pun berusaha menutupnya kembali sembari berpikir, apa ini? Perasaan ada seorang di sini. Apakah cuma perasaanku saja? Dan ternyata tepat di belakangnya terlihat sosok bayangan bertudung yang tengah mengintainya. Di sisi lain terlihat Zeke dan juga pelayannya Hans yang tengah melangkah di jalanan kota Seoul. Gimana tuan? Enak kan? Zeke meliriknya bertanya, "Hei, bisakah kau melepaskan baju itu?" Hans pun langsung mengeluh padanya. Memangnya kenapa? Pemilik toko itu bilang, aku cocok memakainya loh. Tentunya, Zeke pun langsung bisa menduga jika perkataan pemilik toko itu hanyalah omong kosong belaka. Namun sebelum Zeke mengatakannya, ia tiba-tiba saja teralihkan ketika melihat sebuah bayangan yang melesat tepat di dekat atap sebuah bangunan di samping kirinya. Disusul beberapa bayangan lain yang mengikuti itu. Bayangan itu pun juga terlihat oleh Hans hingga ia terkejut berkata, Tuan Zeke, apaan tuh? Dengan santainya, Zeke membalas, pakai nanya, ya orang lah. Saat itu, mata Zeke tertuju pada seorang anak yang dibawa oleh pria bertudung yang tengah melompat menyeberangi bangunan seperti bayangan. Hingga ia berpikir, tunggu, bukannya itu bocah yang kulihat kemarin. Kenapa mereka membawa bocah yang dikhianati si master petualang? Penculikan kah? Mereka jelas-jelas tampak mencurigakan. Apa sebaiknya ku kejar saja? Boleh jadi ini kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Dengan pikiran seperti itu, Zeke pun memberikan barang beliannya sembari berkata, Hans, pegang ini duluan saja ke penginapan. Tentunya Zeke yang merasa aneh bertanya, Tuan Zeke, Anda mau kemana? Sembari berlari meninggalkannya, Zeke menimpali, aku harus pergi ke suatu tempat. Hans pun tentunya tak kembali ke penginapannya dan ia malah mengejarnya berteriak, "Hei, Tuan, tunggu, aku ikut!" Kemudian Zeke pun secepat kilat kini berada di belakang para orang-orang bertudung hitam itu. "Woi, kalian, kita ngobrol sebentar yuk. Aku punya urusan dengan barang bawaan kalian." Mendengar teriakannya, orang-orang bertudung itu pun tentunya tak mendengarkannya dan malah menyerang Zeke menggunakan belati
yang dilemparkan mereka. Melihat hal itu, Zeke pun alih-alih menghindarinya, ia malah menangkap belatinya dan kembali melemparkannya hingga mengenai seseorang yang membawa tubuh Snatch. Trats! Hal itu pun membuat tubuh Snatch terjatuh dan kembali dikejar oleh rekannya yang lain. Namun baru saja Zeke tiba dan akan mengambil tubuh Snatch, seorang pria bertudung menatapnya dengan tatapan sangat kesal. Meski begitu, Zeke berkata, "Kalian itu siapa?" Saking kesalnya, pria itu yang kini tengah membopong tubuh Snatch memberikan perintah kepada rekan-rekannya, "Woi, bunuh dia!" Dengan begitu, rekan-rekannya pun kini melesat maju ke arah Zeke mengeluarkan pisau belatinya. Zeke pun yang juga jengkel karena mereka tak mau bicara, langsung menghadapi mereka yang menerjangnya sembari menuturkan, "Kalau ada orang yang bertanya, bisa tidak kalian jawab dulu saja?" Dengan satu hentakan, Zeke melumpuhkan seorang pria bertudung yang menyerang ke arahnya. Kemudian Zeke pun melanjutkan ke rekannya yang langsung menggunakan belatinya mengarahkan ke leher Zeke. Dengan menggunakan lututnya, Zeke menghentakkan tepat ke arah wajahnya. Draks! Melihat rekannya yang tumbang di tangan Zeke, seorang pria yang membopong tubuh Snatch langsung berusaha melarikan diri. Tentunya Zeke pun langsung melompat dan mengejarnya. Sial, mereka malah membuat situasinya semakin sulit. Beberapa saat kemudian, kejar mengejar pun terjadi, di mana mereka, Zeke dan juga si pria bertudung telah tiba di sebuah area hutan sekitaran kota Seoul. Sembari mengejarnya, Zeke berpikir, mau kemana mereka? Itu kan pertambangan. Namun setelah pria bertudung itu memasuki gua pertambangannya, Zeke harus menghentikan larinya karena ada beberapa orang yang muncul. Rekan si pria bertudung itu yang menghalangi jalannya. Dan siapa kalian? Kalian itu doppelganger atau apa sih? Kok mirip banget? Alih-alih menjawabnya, mereka bertiga langsung menyerang ke arah Zeke. Hal itu pun membuat Zeke mau tak mau harus menggunakan tinjunya untuk menghabisi mereka. Ada yang tidak beres. Sekalipun mereka assassin, kemampuan mereka terlalu bagus. Sebenarnya, dari mana asal mereka? Alasan aku datang ke kota ini adalah bencana yang akan datang. Tapi secara kebetulan mereka tiba-tiba muncul entah dari mana. Jangan-jangan dengan pikiran seperti itu, Zeke pun bertanya kepada seseorang pria bertudung yang masih bernyawa di depannya. "Hei, apa jangan-jangan kalian itu ada hubungannya dengan God of Destruction Nowhere?" Sementara itu, di bagian terdalam pertambangannya terlihat Snatch yang telah tersadar dari pingsannya. Noem, di mana tempat ini? Di saat Snatch terbangun, tiba-tiba saja muncul seorang pria bertudung yang mengambil Noem dari tangannya. Jangan, lepaskan Noem! Sayangnya, pria bertudung itu malah langsung mencekik lehernya dan mengangkatnya, lalu tersenyum berkata, "Menarik. Kupikir kau itu cuma penakut. Apa karena hubungan spesialmu dengan tikus tanah ini?" Setelah mengatakan itu, si pria bertudung itu pun melempar tubuh Snatch hingga terjatuh menubruk dinding guanya. Bicara apa kau? Namun saat itu, Snatch tersadar jika ia tengah berada di pertambangan yang runtuh. Hingga ia pun tak sadar meraba-raba runtuhan pertambangan di belakangnya. Namun, ia dikejutkan ketika mendengar perkataan si pria bertudung yang berkata, "Ada apa? Apa mungkin kau sedang mencari sesuatu di sisi lain tempat ini?" Ekspresimu mengatakan, "Kenapa kau mengetahuinya?" Bukan apa-apa, hanya saja matamu itu menunjukkan keputusasaan dan kesedihan, seolah kau melihat ke makam ayahmu. Mendengar hal itu, Snatch yang terkejut pun bertanya, "Kau kenal dengan ayahku?" Pria bertudung itu melanjutkan, "Iya, aku sangat mengenalinya. Perhatikan baik-baik dari mana asal cahaya itu. Itu adalah Sealing Stone, batu yang menyegel Beast of the Mines. Ayahmu tak sengaja menyentuh batu itu
saat sedang menambang. Dia membangkitkan Beast of the Mind. Karena itu, tambang ini dan area sekitarnya menjadi runtuh. Dan ayahmu pun terkubur di dalamnya. Tidakkah kau sedih? Tidakkah kau dipenuhi rasa amarah? Orang yang merenggut ayahmu dan yang menyebabkan munculnya rasa bencimu menjadi seorang penambang adalah Beast of the Minds. Mendengar penjelasannya, Snatch pun yang begitu terkejut, kini gemetaran, terduduk, terbangun di sana, hingga rasa putus asanya kini mulai beralih menjadi rasa murka. Melihat ekspresi wajahnya, pria bertudung pun kini menyodorkan Noem ke hadapannya sembari berkata, "Nah sekarang berilah hukuman pada monster yang kau benci ini." Tentunya Snatch yang tak mengerti maksudnya merasa kebingungan. Apa yang kau katakan? Kenapa Noem? Pria bertudung itu membalas, "Makhluk inilah yang menyebabkan gempa yang membunuh ayahmu, si Beast of the Mind." Seketika itu juga Snatch tersentak kaget bukan main. Ia tak menyangka jika makhluk lucu yang telah ia rawat beberapa hari ini adalah seekor monster yang membunuh ayah kandungnya. Di tengah keterkejutannya, pria bertudung itu menuturkan, siapa sangka makhluk ini akan bermain-main di sekitar keluarga yang ayahnya terbunuh. Dalam hatinya, dia pasti menertawaimu. Sekarang, cepat beri hukuman pada bajingan ini. Meski awalnya Snatch merasa ragu, bahkan tak tega dengan Noem, rasa murkanya kini mengambil alih tubuhnya hingga mata merah menyala memancar dari wajahnya. Sementara itu, di sebuah lorong pertambangan yang mengarah ke tempat Snatch berada, terlihat Zeke yang berlari sembari berpikir, si brengsek itu, siapa sangka dia akan meledakkan diri begitu aku bertanya soal Noem. Bahkan caranya meledakan diri sangat fantastis. Bajuku hampir terbakar semua. Para asin itu menggunakan fire magic dan bahkan membawa artifak. Di atas itu semua, mereka ada kaitannya dengan Noem. Sebenarnya siapa orang di balik mereka? Aura ini. Dan video ini pun diakhiri dengan, karena Zeke merasakan sebuah aura yang begitu mencekam tepat di depannya, Zeke pun menghentikan larinya dan kini bersiap dengan pedangnya. Namun, betapa terkejutnya Zeke ketika melihat sosok yang mengeluarkan aura itu, yang mana adalah Snatch yang telah berubah, di mana ia terlihat begitu murka. Melihat auranya, Zeke pun yang merasa aneh bergumam, "Hah? Noem?" Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.